Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin wassalatu wassalamu ala asrofil anbiya'i wal mursalin wa ala alihi washabbihi ajmain amma ba'du. Segala puji dan syukur hanya pantas kita sanjungkan kepada Allah yang Maha Pengasih dan Penyayang atas segala limpah nikmat dan karunia-Nya yang tiada terkira jumlah dan nilainya. Kemudian salam serta sholawat senantiasa kita sampaikan kepada Nabi Agung, Nabi besar, Nabi Muhammad Shallallahu Alaihi Wasallam beserta keluarga, para sahabat dan siapapun pengikutnya yang mengikuti sampai akhir zaman. Dan semoga kita semua akan mendapatkan syafaatnya di hari akhir. Sahabat rahimakumullah, saat ini kita sudah memasuki pekan ketiga Ramadan 1443 Hijriah. Ini artinya sebentar lagi Ramadan akan meninggalkan kita. Rasanya Ramadan ini berlalu begitu cepat. Dan tentunya ada perasaan sedih di hati kita sebagai orang yang masih sangat mengharapkan rahmat dan ampunan dari Allah Subhanahu wa taala di bulan Ramadan ini. Dan inilah perasaan Rasulullah yang beliau tanamkan kepada para sahabat beliau. Tetapi tentu saja kesedihan-kesedihan ini tidak akan bermakna apa-apa kalau kita tidak segera berbuat dan memanfaatkan waktu yang ada dengan mengoptimalkan ibadah di waktu-waktu terakhir pada bulan Ramadan ini. Sahabat rahimakumullah, ada suatu amalan yang sudah kita ketahui bersama, yaitu ibadah ini yang tidak pernah ditinggalkan oleh Rasulullah, khususnya di 10 hari terakhir bulan Ramadan, yaitu iktikaf. Rasulullah menganjurkan umatnya pada 10 malam terakhir di bulan Ramadan untuk senantiasa bermunajat, berzikir, dan lebih mendekatkan diri kepada Allah Azza wa Jalla. Ibadah iktikaf ini termasuk ibadah untuk menghidupkan bulan Ramadan dan akan mendapatkan ampunan dari Allah atas segala dosa-dosa yang telah lalu. Allah telah mensyariatkan iktikaf di 10 hari terakhir ini pada bulan Ramadan ini, di mana iktikaf ini merupakan sarana untuk mengevaluasi diri atau muhasabah, kemudian memperbanyak mengingat Allah, memikirkan alam semesta dan karunia Allah, kemudian menyucikan jiwa. Hal ini untuk memelihara dan meningkatkan kualitas ketakwaan dengan berkonsentrasi dalam beribadah dan mendekatkan diri kepada Allah Subhanahu wa taala. Pada kesempatan ini saya ingin menyampaikan beberapa keutamaan terkait dengan ibadah iktikaf. Yang pertama adalah bahwa di dalam iktikaf ini setiap saat akan mendapatkan pahala. Tujuan kita berdiam diri di masjid adalah untuk mendekatkan diri kepada Allah. Saat terjaga, kita akan mengisi waktunya dengan sholat, tilawah, berzikir, berdoa, bermunajat, bertadabbur, bertafakur, ataupun mengkaji ilmu. Bahkan dalam kondisi tidur pun, orang yang beriktikaf akan mendapatkan pahala yang besarnya tidak bisa didapatkan oleh orang yang tidur di rumahnya, sebab tidurnya ini termasuk di dalam rangkaian iktikaf. Kemudian keutamaan yang berikutnya adalah bahwa ibadah iktikaf ini merupakan sunnah Rasul. Jadi iktikaf di bulan Ramadan ini merupakan sunnah Rasulullah. Beliau ini tidak pernah meninggalkan ibadah iktikaf. Bahkan di Ramadan terakhir sebelum beliau wafat, Rasulullah beriktikaf selama 20 hari. Demikian pula istri-istri beliau dan para sahabat beliau. Mereka beriktikaf di 10 hari terakhir Ramadan. Bahkan sepeninggal Rasulullah, istri-istri beliau juga beriktikaf 10 hari terakhir Ramadan. Kemudian keutamaan yang berikutnya adalah akan mendapatkan Lailatul Qadar. Orang yang beriktikaf 10 hari terakhir Ramadan, insya Allah akan mendapatkan Lailatul Qadar. Bagaimana tidak?
menurut beberapa hadis sahih, Lailatul Qadar ini akan turun pada malam-malam ganjil pada 10 hari terakhir Ramadan. Bukankah saat itu orang yang beriktikaf sedang beribadah kepada Allah? Bahkan seandainya orang yang beriktikaf ini sedang tidur dan hanya bangun sebentar pada malam Lailatul Qadar, insya Allah ia tetap mendapatkan Lailatul Qadar karena tidurnya merupakan rangkaian iktikaf dan berpahala. Sahabat rahimakumullah, demikian beberapa keutamaan terkait dengan ibadah iktikaf. Semoga kita semua diberikan kesehatan, keberkahan kepada kita, keluarga kita, maupun umat Islam pada umumnya yang sedang menjalankan ibadah bulan puasa. Dan semoga kita semua diberikan kesempatan untuk mengoptimalkan berbagai macam amalan maupun ibadah sehingga dapat meraih keutamaan Ramadan secara maksimal, sehingga dapat tercatat oleh Allah sebagai orang-orang yang bertakwa. Amin ya rabbal alamin. Wallahu a'lam bishawab. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.